Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu bagi kami. Engkau telah memberkati kami di hari ini. Kami semua sudah hidup, sudah berusaha bekerja, melayani Tuhan dengan berbagai banyak aktivitas yang Tuhan percayakan kami kerjakan. Kami bersyukur kepadamu dan kami akan mendasari ucapan syukur kami ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus hadir bagi kami, menolong kami semua, baik hamba-Mu yang memberitakan maupun kami yang mendengarkan, agar boleh mendapatkan berkat firman Tuhan yang membawa kami kepada kehidupan yang kekal. Lindungi kami dari segala yang jahat, dan tolong kami dalam hikmat, kekuatan, dan keberanian daripada Tuhan, supaya firman Tuhan diberitakan sebagaimana seharusnya diberitakan. Dan kami boleh mendapatkan bagian yang telah Engkau tetapkan bagi kami untuk kami mendapatkannya. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke. Nah, kita awali perenungan firman Tuhan ini dengan menyampaikan ada dua hal. Yang pertama, ada sebuah anekdot ya. Anekdot ini kata orang bisa benar, bisa juga tidak benar ya. Dibilang begini, Albert Einstein, orang yang pintar itu pernah bilang begini. Dia tidak tahu nanti kalau terjadi perang dunia ketiga itu kira-kira orang gunakan senjata apa, dia tidak tahu. Tapi menurut dia, perang dunia keempat itu orang akan pakai kayu dan batu. Itu menurut Albert Einstein. Nah, benar atau tidak mungkin kotong lihat saja. Sekarang ini kan orang mulai heboh-heboh dengan perang dunia ketiga gitu. Ada yang pakai bilang senjata nuklir, ada yang bisa mau pakai apa lagi senjata kimia, biologi dan sebagainya. Nah, dan kotong lihat sekarang ini bahkan kalau kotong yang cukup mengikuti perkembangan berita, anak-anak mungkin suka nonton media sosial, kadang-kadang punya update lebih heboh dari kotong. Kotong belum tahu, semua sudah tahu gitu. Nah, Indonesia sekarang ini juga sedang mengalami tekanan-tekanan yang luar biasa dari Eropa dan sebagainya. Ya. Nah, ada juga prediksi nanti masuk tahun baru dengan begitu banyak tantangan, hambatan, bahkan tekanan-tekanan kepada gereja. Nah, itu kondisi pertama yang beta ingin gambarkan, berbagai tantangan yang kemungkinan besar kau akan hadapi, baik orang tua maupun anak-anak, apalagi di generasi mereka. Hal yang kedua yang saya mau sampaikan bahwa tentang pondasi rumah. Ya. Semua orang namanya kalau mau membangun rumah, pasti dia harus bangun dulu pondasi. Dan seperti ini rumah ya, puji Tuhan baru-baru misalnya seroja atau angin kencang, ini rumah tetap berdiri. Nah, salah satu hal yang menopangnya adalah pondasi. Meskipun pondasi itu tidak terlihat. Tapi kekuatan pondasi itu akan terbukti ketika misalnya ada badai, ada banjir besar menghantam rumah itu. Nah, pondasi itu tidak kelihatan tetapi dampaknya terasa, terlihat. Nah, seperti itu juga didikan orang tua kepada anak-anak. Nah, untuk hal ini beta ajak ketong baca 3 ayat ya dari 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17 ya. 2 Timotius pasal 3 ayat 15 sampai 17 ya. Firman Tuhan berkata seperti ini. 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya, amin. Demikian firman Tuhan. Nah, ini nasihat dari seorang rasul yang sudah sangat tua dan mungkin sebentar lagi dia akan mati kepada anak rohani yang sangat dikasihi namanya Timotius. Beta ajak tadi kotong baca dari ayat 15 sampai 17. Tapi ayat ini di dalam pasal 3 dia mulai dengan satu peringatan yang sangat keras ya. Ayat 1 2 Timotius 3 ayat 1 itu Paulus mengingatkan Timotius dengan sesuatu yang sangat keras. Dia bilang, pada hari-hari terakhir akan timbul masa-masa yang sukar. Jadi dia ayat 15 sampai 17 dia menasihati tentang pentingnya firman Tuhan, pentingnya bahwa engkau dari kecil ingat engkau sudah hidup di dalam firman Tuhan. Kenapa itu sangat penting? Karena dia peringati ayat 1 di atas, dia ingatkan akan timbul masa-masa yang sukar. Nah, yang uniknya ya, kata sukar yang dipakai oleh Rasul Paulus dalam menulis ini, dia menggunakan bahasa Yunani kalepos. Kalepos itu satu gambaran yang sangat mengerikan sebenarnya. Di dalam Perjanjian Baru dia hanya gunakan 2 kali. Di bacaan ini dan yang kedua di Matius 8 ayat 28,
ketika menggambarkan tentang orang gila yang kerasukan setan yang sangat berbahaya. Berarti masa sukar itu adalah satu masa yang sangat berbahaya. Kenapa dia berbahaya? Dalam terjemahan asli dari Kalepos itu berarti mereduksi kekuatan. Jadi ketika masa sukar itu tiba, seolah-olah tidak ada lagi kekuatan untuk bisa bertahan. Habis sudah. Gitu. Nah sekarang coba ketemu bayangkan ini ketemu anak. Gitu. Jadi beta sering dulu ya, misalnya dulu di sekolah, kalau bicara dengan guru atau mungkin bicara orang tua, beta sering bilang bahwa mendidik anak yang paling efektif adalah didiklah dia seperti apa dia akan jadi. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, didik dia untuk menghadapi tantangan di masanya. Kalau ketong tidak, ya memang tidak orang tahu masa depan gitu. Tapi menurut beta dengan hikmat Tuhan, Paulus menasihati Timotius dengan hikmat Tuhan. Masa depan itu masa yang penuh kesukaran. Sehingga dia kasih gambaran bahwa di masa yang sukar itu, kamu ingat, kamu sudah hidup di dalam firman Tuhan. Nah, seperti apa masa sukar itu? Paulus menjelaskan dalam ayat 2 sampai ayat 9. Dia bilang begini. Ayat 2 sampai 9, Paulus mengatakan, ingatkan pada Timotius begini. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual, menyombongkan diri, memfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua. Anak-anak sekarang orang tua omong, apalagi waktu sekolah online, dong lebih takut guru daripada orang tua. Do inja paling orang tua sana bisa apa-apa gitu. Nah, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, suka membuli orang. Sekarang masalah di sekolah yang paling rumit adalah membuli. Dan kayaknya bangga sekali kalau bisa membuli orang. Justru merasa tidak berarti kalau tidak bisa bully orang. Tidak mau berdamai, ya menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Kayaknya lebih enak kotong bicara dengan orang bodoh daripada bicara dengan orang yang sok tahu. Kotong menjadi lebih bodoh kalau bicara dengan orang yang sok tahu gitu. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh dosa, oleh berbagai-bagai nafsu. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Ayat 8. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran, akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Nah, di dalam masalah ini yang Paulus tuliskan kepada Timotius, dia menuliskan secara holistik, secara utuh masalah hidup. Ada masalah ekonomi, orang hanya urus diri sendiri, mencintai uang, bukan pengelola uang, gitu ya. Kerja tanpa istirahat, kerja tanpa waktu, kerja tidak ada waktu dengan keluarga, kerja tidak bisa beribadah, capek semuanya. Nah, secara psikologi hanya mencari pujian dan pengakuan. Dalam bidang keluarga suka melawan orang tua. Dalam bidang spiritual tidak taat beribadah. Beribadah pun tapi tidak mengakui kebenaran itu. Dalam hal seksualitas ada dosa seksualitas, ada hawa nafsu. Dalam hal psikologis juga ada masalah emosi tapi tidak menggunakan akal budi. Nah, seluruh masalah ini akan menjadi masalah kita anak-anak Tuhan. Sekali lagi beta ajak ketong untuk melihat bagaimana orang tua bisa ajak ini anak-anak begitu. Untuk mereka bisa hidup di mereka punya masa pada saat itu. Nah, sekali lagi Rasul Paulus dia menasihati Timotius akan dua hal yang akan Timotius hadapi, yaitu satu, masalah penganiayaan, dan yang kedua masalah kesesatan. Masalah penganiayaan dan kesesatan ini bercampur baur dan sulit dipisahkan begitu. Orang yang suka menganiaya orang lain dan merasa dia sedang melakukan agamanya. Begitu. Dan orang yang tersesat suka menganiaya orang lain. Dan inilah yang paling sulit dihadapi oleh ketemu. Nah, menjadi situasi yang sulit. Nah, bayangkan sekarang ini ketemu anak-anak ini. Mereka punya masa nanti, ya seperti tadi Paulus ingatkan Timotius, kamu di masa depan, kamu akan hadapi situasi yang sangat-sangat sulit. Kamu akan hadapi penganiayaan, kamu akan menghadapi penyesatan. Sekali lagi dia ingatkan, dua hal penting sudah kamu dapatkan. Yaitu, kamu sejak kecil sudah mengenal firman Tuhan. Sudah mengenal kitab suci. Itu sesuatu yang sangat berarti. Dan yang kedua, dia ingatkan bahwa terus belajar firman Tuhan itu. Hanya firman Tuhan yang bisa
menolong kita untuk yang tadi dalam ayat 16 dia bilang mendidik orang dalam kebenaran, menyatakan kesalahan. Beta sering ingat beta punya teman staff dulu di sekolah, dia cerita begini. Satu saat dia punya anak, ini buat anak masih kecil, bikin kesalahan. Jadi dia tegur-tegur, ini anak bikin kesalahan sampai akhirnya dia sudah bisa tahan lagi, dia mau pukul ini anak. Tapi memang karena dia seorang pendidik Kristen, jadi tidak mungkin dia pukul anak. Jadi panggil anak dengan suara yang keras, ini anak datang disuruh berdiri. Ini anak berdiri disuruh tutup mata. Ini anak tutup mata, sudah sangat takut karena dia jarang lihat dia bapak begitu marah. Lalu dia suruh dia anak ini sorong tangan. Dia anak sorong tangan begini, tutup mata jangan buka, sorong tangan. Ini anak ikut saja, sorong tangan, tutup mata. Lalu tiba-tiba ini anak dengar pukulan bunyi besar, pak, besar sekali gitu. Nah, dia kaget, tapi dia berani buka mata karena dia bapak sangat marah. Kira-kira diam sekitar 5 detik, lalu bapak bilang sekarang buka mata. Ini anak buka mata, dia dengar pukulannya sangat keras, tapi dia merasa sakit. Lalu dia lihat, dia tangan yang begini, dia bapak tangan ada di atas begini. Dia bapak jelaskan. Nah, lu buat kesalahan yang sangat fatal, sangat berat. Lu pantas dihukum. Tapi bapak tahu, lu sudah bisa tanggung ini bapak punya pukulan. Jadi ternyata dia bapak pukul bapak tangan sendiri. Karena lu sudah bisa tanggung itu pukulan, akhirnya bapak yang tanggung itu pukulan. Karena lu harus dihukum. Lalu bapak mulai mengajarkan, seperti itulah Tuhan Yesus. Ketong ini berdosa. Pantas dihukum, tapi ketong sudah sanggup menanggung hukuman itu. Sehingga Yesuslah menanggung hukuman itu. Dari situ itu anak belajar, kemudian ini teman staff ini dijelaskan. Dari situ, dia mau anak belajar bahwa kesalahan itu pasti harus terima hukuman. Tapi, hukuman itu sekarang ketong lihat, pantas atau tidak dia terima. Tapi yang paling penting adalah, setiap apapun peristiwa dalam hidup itu anak dia tuh harus bisa menghubungkan dengan firman Tuhan yang diajarkan. Sehingga firman Tuhan itu menjadi realistis dalam kehidupan. Dia bukan seperti sesuatu yang jauh di sana, hanya tempatnya di gereja atau di tempat ketika orang beritakan firman Tuhan. Nah, inilah yang menurut beta anak-anak ini perlu tidak saja didikan orang tua tentang moral, tapi mereka harus diperkenalkan dengan firman Tuhan. Itu yang Paulus bilang kepada Timotius. Ingat, sejak kecil kamu sudah dengar firman Tuhan yang bisa tuntun kamu kepada keselamatan dalam Kristus. Tapi yang kedua, segala tulisan yang dilakukan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Hanya firman Tuhan yang bisa buat itu. Guru terbaik di sekolah, orang-orang paling bijak apapun, tidak bisa membawa orang kepada kebenaran dan keselamatan. Hanya firman Tuhan. Hanya Alkitab. Dan ketong sangat bersyukur, ketong telah menerima itu. Kita tutup dengan satu cerita tentang sebelum cerita ini dua hal catatan terakhir. Bagaimana caranya supaya Timotius ini bisa terus bertumbuh di dalam kebenaran padahal dia mengalami penganiayaan dan penyesatan. Nah, Paulus ingatkan kepada Timotius begini. Pertama, ingat siapa yang sudah ajar kamu. Dia sampaikan, pertama, kamu ingat yang sudah ajar kamu tuh yang pertama adalah Lois dan Eunike. Mamamu dan nenekmu. Nah, Timotius punya bapak itu adalah orang nani, orang jahat gitu. Tapi dia punya mama tekun berdoa untuk Timotius ini. Dia punya nenek juga bertekun. Nah, di sini sekali lagi, ketong sangat bersyukur Tuhan izin ketong ada dalam keluarga yang takut Tuhan. Keluarga pasti mendoakan Lilo, pasti mendoakan anak-anak ini. Kak Lala juga pasti mendoakan anak, pasti tekun berdoa. Nah, pesan firman Tuhan malam ini adalah jangan berhenti berdoa. Kadang-kadang ketong lihat semakin berdoa dia semakin jahat, itu kesaksian di mana-mana. Tapi tetap bertekun. Akhirnya kadang-kadang orang seperti tadi ya, karena alami penganiayaan, semakin penganiayaan secara spiritual begitu. Semakin berdoa anak semakin jahat, akhirnya dia malas tidak mau berdoa lagi. Anaknya makin tambah jahat. Tetap bertekun, tetap bertekun. Eunike dan Lois ini mengalami situasi yang tidak mudah karena Timotius Bapak ini bukan orang percaya pada Tuhan. Itu hal yang sangat sulit. Bagaimana anak dapat didikan dengan dua cara didik itu kan susah. Anak jadi bingung, mau ikut bapak, ikut mama. Tapi mereka tetap tekun berdoa. Yang orang yang ketiga yang penting adalah Paulus. Timotius mesti ingat siapa yang sudah mendidik dia. Itu bukan berarti ketong mendewakan orang itu, tidak. Tapi ingat kebenaran yang pernah disampaikan oleh orang-orang yang ketong hormati, yang ketong kasih. Itu sangat penting. Nah, yang kedua adalah apa manfaat dari belajar firman Tuhan? Yang tadi, mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kalau ketong menyatakan kesalahan, jangan kesalahan berdasarkan ajaran sinetron. Jangan kesalahan berdasarkan nasihat manusia. Tapi harus lihat dari firman Tuhan. Beta kasih contoh tadi ke teman-teman staff. Diajarin anak dari firman Tuhan. Bagaimana dia menegur.
anaknya. Nah, penutupnya cerita dari seorang tokoh gereja, bapak gereja yang namanya Santo Agustinus. Ya. Dia sering dikenal dengan Agustinus dari Hippo, gitu ya. Dia punya mama namanya di dalam kalangan Katolik dikenal sebagai Santa Monica. Santa Monica ini menikah dengan Patricius, orang yang jahat sekali, begitu. Bahkan mertua dari Santa Monica atau oma dari Agustinus ini orang yang sangat jahat. Mereka sangat tertekan. Tapi yang dikenal dengan Santa Monica ini, dia bertekun berdoa untuk dia punya suami dan dia punya anak. Berdoa sampai waktu yang cukup lama, suaminya bertobat. Suaminya bertobat, Agustinus tambah jahat. Di umur 17 tahun, dia sudah tinggal dengan perempuan, tinggal di luar pernikahan, dan punya anak. Dia mama makin tertekan. Tapi dia mama tidak pernah berhenti berdoa untuk Agustinus ini. Dia punya doa cuma satu, Agustinus harus menjadi hamba Tuhan. Harus menjadi orang Kristen, mengenal kebenaran, dan melayani Tuhan. Dia punya doa itu. Sampai suatu saat, dia bisa bujuk Agustinus untuk pergi ke daerah Roma, Italia sana, untuk diperkenalkan kepada seorang bishop, untuk bishop ini didik Agustinus untuk hidup dalam Tuhan. Agustinus ikut jalan ke sana, tetapi tetap hidup tidak takut Tuhan. Sampai satu waktu, Agustinus lagi duduk-duduk di taman, tiba-tiba dia mendengar seperti suara anak-anak kecil yang lagi bermain-main. Jadi, seperti kata Yesus, jangan anggap remeh anak kecil. Anak kecil bisa dipakai Tuhan untuk orang tuanya bertobat. Jadi, jangan sampai kau didik anak kecil, tapi kau tidak hidup dalam Tuhan, kau lihat anak kecil, kau jadi bertobat. Tuhan bisa pakai anak-anak untuk mentobatkan orang lain. Jadi anak kecil yang lagi bermain-bermain ini, Agustinus seperti mendengar satu nyanyian bilang begini, bukalah itu, bukalah itu, bukalah itu. Jadi pikir, buka apa? Dilihat di depan samping ada Alkitab. Dia buka otomatis saja, buka saja tanpa rencana, dapatkan satu ayat yang artinya dari ayat itu dia bertobat. Jadi dia bertobat, lalu dia beri diri untuk jadi hamba Tuhan. Dia dididik, dan kalau kau belajar sejarah gereja, dia salah satu bapak gereja yang sangat terkenal. Santo Agustinus itu. Ketika dia sudah bertobat, dia menulis, dia punya buku diari, buku harian, dia bilang begini. Satu waktu dalam hidup yang paling berkesan bagi dia adalah ketika dia duduk dengan Dip Mama di taman. Bersama-sama dan Dip Mama nasihati dia. Dia bilang itu satu hal yang paling berharga dalam hidupnya. Ya setelah itu Dip Mama meninggal. Nah, masa-masa kotong bersama-sama, orang tua dengan anak, cucu, itu masa-masa yang sangat berharga. Kadang-kadang kotong mengabaikan, tapi kotong bisa pungkiri, mungkin sering kotong ketemu, kotong bisa saling marah, tapi ketika orang itu jauh atau tidak ada lagi, di situ baru kerinduan itu muncul. Tapi ketika kerinduan itu muncul, apa artinya? Begitu. Karena itu ketika Tuhan masih anugerahkan waktu bersama-sama, kotong menghargai waktu itu, dan kotong saling menceritakan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kotong tidak tahu apa yang akan terjadi dengan anak, tapi kotong percayakan dong kepada Tuhan. Nah, dalam momen ulang tahun ini, biasanya orang mengingat dua hal. Ya. Kotong bersyukur, umur makin bertambah, tapi kotong ingat umur makin berkurang. Di usia dia menanti ulang tahunnya. Kapan ulang tahun? Karena akan dapat hadiah. Usia yang makin tua, dia kalau bisa jangan ulang tahun. Kenapa? Karena dia sadar dia umur makin berkurang. Yang kedua, dia harus traktir orang. Waktu begini, hadiah begini banyak, duduk, hadiah datang. Nggak, kalau sudah tua, kotong mesti traktir orang. Gitu. Jadi kalau bisa jangan ulang tahun. Nah, tapi yang pasti, kotong doakan di ulang tahun semakin bertambah hikmat dalam Tuhan, semakin dewasa. Seperti kata Lukas 2 ayat 52, Yesus semakin bertambah besar, bertambah hikmat, dan semakin dikasihi oleh Allah dan manusia. Itu pertumbuhan yang sempurna. Bertambah besar, fisiknya sehat, betul ya? Nah, bertambah hikmat, dididik untuk punya hikmat, bijaksana dalam hidup ini. Terus semakin dikasihi oleh Allah, rohaninya bertumbuh, semakin dikasihi oleh manusia. Kehidupan sosialnya menjadi berkat bagi banyak orang. Dan berkurang tersinggung. Oke, Tuhan ulang tahun. Oke, Tuhan berkati. Amin. Ya, demikian.